Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu di dalam materi terkait dengan akta otentik. Ya, apa sebenarnya akta otentik itu? Bahasa akta itu apa? Ya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu ya yang biasa kita lakukan, yaitu tulisan. Ya. Tulisan merupakan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, ya, kita biasa menulis. Dan tulisan itu berbeda-beda, ya. Ada yang kita menulis tanpa maksud tertentu, ada yang kita tulis dengan suatu maksud. Yang pertama mungkin yang saya jelaskan adalah tulisan bukan akta, ya. Tulisan yang bukan akta adalah tulisan yang tidak dibuat untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu, ya. Ini tergantung, ya. Jadi kalau kita tidak berkehendak, misalnya kita lagi menggambar, ya, kemudian kita lagi coret-coret dalam catatan atau buku, itu merupakan suatu tulisan biasa atau tulisan yang bukan akta, ya, karena tidak ada akibat hukum di situ, sehingga tidak dapat menjadi alat bukti. Ya. Kemudian tulisan berupa akta. Ya, kalau kita bicara tulisan berupa akta, artinya kita memaksudkannya memang untuk berakibat hukum, ya. Memang ada maksud hukum di situ. Perbuatan itu adalah perbuatan hukum, ya. Dibuat sebagai bukti perbuatan, ya. Jadi itu sebagai bukti perbuatan kita. Ada tanggal biasanya di dalamnya, ada keterangan siapa yang membuatnya, ya, mengenai apa dalam materialnya, serta akibat-akibat hukum apa yang ingin dicapai oleh para pihak. Itulah yang dimaksud dengan tulisan berupa akta. Kalau kita bicara tentang akta, maka akta sebenarnya dibagi dua, ya. Yang pertama adalah akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan itu adalah akta yang dibuat oleh para pihak. Jadi saya misalnya membuat dengan orang lain, itu yang saya buat, ya. Kami sama-sama membuat identitas kami masing-masing, berbicara ataupun berjanji terhadap sesuatu, kemudian kami menandatanganinya masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan akta di bawah tangan, ya, ataupun akta non otentik. Berbeda layaknya akta otentik, ya. Akta otentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, ya. Jadi akta otentik itu bentuknya ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh sembarangan kita bikin dalam strukturnya, ya, kemudian dasar hukumnya, ya, kemudian bagaimana merancang akta itu, semuanya diatur oleh undang-undang. Bahkan akta itu merupakan akta yang dibuat harus di hadapan pejabat yang berwenang, ya. Jadi pejabat-pejabat yang berwenang ini tergantung dia diberikan kewenangan secara atributif, delegatif, atau mandat, ya. Tidak semua pejabat umum bisa membuat semua akta, ya. Contohnya misalnya camat itu cuma bisa membuat suatu akta surat keterangan waris karena memang secara atributif dia memiliki kewenangan untuk itu. Tetapi seorang notaris, ya, seorang notaris bisa membuat surat kuasa, ya, pengikatan jual beli, ya, karena memang dia berwenang untuk itu. Jadi berbeda pejabat umum, berbeda kewenangan di dalam membuat akta otentik, ya. Kemudian pejabat-pejabat umum yang berwenang ini harus membuatnya berdasarkan aturan undang-undang, ya, layaknya akta jual beli tanah, ya, yang dibuat oleh PPAT itu harus berdasarkan undang-undang Permen Agraria Nomor 8 Tahun 2012, ya. Ada syarat-syarat tertentu dalam baik secara formil maupun material yang harus dimasukkan di dalam suatu akta otentik, ya, di mana ditugaskan membuat akta-akta tersebut. Oleh karena itu akta otentik bisa Anda lihat di pasal 1868 KUH Perdata, ya, dibuat yang dalam bentuk yang sudah ditentukan undang-undang, unsur-unsurnya, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kemudian yang terakhir dibuat oleh pejabat berwenang di mana akta tersebut dibuat. Jadi aktanya dibuat di mana itu harus ditentukan, tidak boleh di sembarang tempat, ya. Harus jelas disebutkan di mana tempatnya, tanggalnya, ya, oleh siapa, ya, siapa saksi-saksinya, kemudian ditandatangani dengan lengkap, ya, sebagai bentuk persetujuan. Itulah yang dimaksud dengan akta otentik. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.